surga karena karunia ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita beribadah, kita juga berjihad. Dan Allah berkata kepada mereka, antum indi kaba'di malaikati. Kalian di sisiku seperti sebagian daripada malaikatku. Isfa'u, katanya Allah. Berikan syafaat. Maka mereka memberikan syafaat. Lalu masuk surga. Lah ini semuanya karena apa? Keistimewaan, sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, mendapatkan syafaat, memberikan syafaat. Dan yang diberikan syafaat oleh mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena sebab al-ilm al-muta'addi bita'lim. Ilmu yang dia miliki, yang diajarkan kepada yang lain. Bukan ilmu yang dia dapat diuntal sendiri, diambil sendiri. Enggak diajarkan kepada yang lain. Ya. Ilma. Wa yudhillun. Nikmal atiyatu wa nikmal hadiyat hidayat kalimatun hikmatun kalimatu hikmatin tasma'uha wa tatwi alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin ta'allamuhu tu'allimu iyaha ta'dilu ibadata sanatin wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi subhanahu wa ma walahu au mualliman au muta'alliman wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta annamlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khairi ala muallimin nasil al-khaira wa qala sallallahu alaihi wasallam ma afadal muslimu aqahu faidatan afdala min hadisin hasanin balaghahu faballaghahu wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu wa yu'allimuha fayamaluha wa yu'ammilu biha khairun lahu wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fara'a majlisan ahaduhuma
nasa wa innama bu'ithu mu'alliman thumma adala ilaihim wa jalasa ma'ahu.
وصاحب في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء والغريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يبتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلاتهم وبأجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار ودرجات العلا والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوعد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء نسأل الله تعالى حسن التوفيق. Pembahasan pertama dari kitab Al-Ihya itu adalah ilmu. Di pembahasan pertama dari kitab Ihya, ilmu. Di dalamnya dibagi 7 bab. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu, mengajarkan ilmu dan belajar. Bab kedua menjelaskan tentang ilmu yang hukumnya fardu ain dan juga yang fardu kifayah. Kemudian definisi ilmu fikih, juga ilmu kalam, menerangkan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Bab yang ketiga yang dianggap oleh orang awam itu daripada ilmu agama, padahal bukan, dan menjelaskan di dalamnya jenis ilmu yang tercela serta kadar atau ukurannya. Yang keempat, tentang keburukannya munadharah, debat, dan penyebab sibuknya orang untuk khilaf dan debat. Yang kelima, adab guru dan adab murid. Yang keenam, efek dari kemuliaan ilmu itu ada bahayanya. Nah, dijelaskan di situ bahaya daripada ilmu juga ulama. Tanda-tanda perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan yang ketujuh,
dalam keutamaan akal, ya, karena pembahasan dalam akal, keutamaan akal, pembagian akal, dan semua yang berhubungan dengan akal. Lah yang pertama tentang keutamaan ilmu. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pertama dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu dari hadis-hadis Nabi. Kemudian dari perkataan para ulama aulia. Keistimewaan ilmu. Kemudian ketika membahas tentang keutamaan belajar, disebutkan ayat Al-Quran, disebutkan hadisnya Nabi, disebutkan perkataan para ulama. Ketika menjelaskan tentang keutamaan mengajar, ayat Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulama. Lah tadi dibaca ini panjang. Ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada hadisnya Nabi, perkataan Nabi, karena sudah sampai bab kedua. Bab pertama tapi pembahasan yang ketiga, yaitu ta'lim. Jadi fadilatul ilmu, keutamaan ilmu sudah dibaca, keutamaan ta'allum, mengajar, belajar sudah, ta'lim, mengajar sebagian, belum selesai. Tapi ada beberapa cuplikan akan kita sampaikan agar kita tahu ilmu ini kedudukannya dalam agama bagaimana. Karena banyak orang sudah menyepelekan bahkan meninggalkan ilmu sehingga mereka sibuk dengan ibadah. Ada yang sibuk dengan puasa Senin Kemis. Begitu juga qiyamulailnya. Tapi dia meninggalkan ilmu, menyepelekan ilmu. Ada yang mereka sibuk dengan Quran, sholat, dan ibadah yang lain, menyepelekan ilmu, meninggalkan ilmu. Ada yang lebih buruk lagi, nggak ibadah, sibuk dengan dunia, meninggalkan ilmu. Ini banyak. Padahal ilmu ini yang paling utama sebelum yang lainnya. Sebelum kita melakukan yang lainnya, itu harus ilmu dulu. Baru ngelangkah melakukan, mengerjakan yang lainnya. Jangan mengerjakan yang lain, meninggalkan ilmu. Salah. Itu salah langkah itu. Salah berbuat. Karena itu disebutkan di sini. Keutamaan ilmu ini. Dikatakan oleh Rasulullah. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang alim, dia menjadi istimewa karena ilmunya. Jadi maksudnya keutamaan ilmu yang menjadikan orang itu akhirnya alim. Kafadli, seperti kemuliaanku, katanya Rasulullah, ala adna rajulin min ashabi, terhadap yang paling rendah kedudukan daripada sahabatku. Sahabat Nabi itu yang paling rendah. Kalau dibandingkan dengan kita, sangat jauh perbedaannya. Atau karena sedekahnya mereka walaupun hanya setengah dirham atau 1 dirham, itu lebih unggul, lebih istimewa daripada sedekahnya kita dengan segunung. Bahkan dengan emas atau perak. Nah ini keutamaan Rasulullah. Lah Rasulullah ini kemuliaannya luar biasa. Karena semua alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah
kecuali karena Rasulullah. Berarti kalau tidak ada Rasulullah nggak ada semua. Berarti semuanya apa? Berkat Rasulullah. Nggak ada Rasulullah nggak ada semua. Nah ini kata Rasulullah, seperti keutamaanku, perbandingannya itu seperti keutamaanku dengan paling rendahnya sahabatku. Nah, paling rendahnya sahabat dengan Rasulullah sangat jauh. Sangat jauh. Karena Nabi ini di atasnya para Nabi, di atasnya para Rasul. Bahkan di atas semua makhluk. Nah, paling rendahnya sahabat sudah sangat jauh dengan Nabi. Bukan sekedar jauh, sangat jauh. Sehingga kita diperintahkan untuk berpikir oleh Imam Ghazali. Fanzur. Kaifa ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Coba perhatikan. Daripada hadis-hadis yang disebutkan tadi itu, menjadikan ilmu berdampingan, berdekatan dengan derajat kenabian. Jadi ilmu ini menjadikan seseorang yang berilmu dekat dengan derajat kenabian. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Paling dekatnya seseorang dari derajat kenabian itu adalah orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, dan orang yang berjihad dengan ilmu. Bukan jihad tanpa ilmu, tapi jihad bil ilm, dengan ilmu. Kalau sekarang ini banyak orang mengatasnamakan dirinya jihad, tapi bila ilm tanpa ilmu, sehingga kesalahan dan kesalahan yang terjadi. Yang disalahkan Islam. Ngebom dengan nama jihad. Akhirnya apa? Islam yang kena. Karena orangnya bahlul, orangnya bodoh. Nanti melakukan ini jihad untuk menegakkan kebenaran, menghilangkan kebatilan, tapi nggak punya ilmu, nggak benar. Tapi di sini ahlul ilmi wal jihad, orang yang punya ilmu dan orang yang berjihad yang memiliki ilmu. Ini derajatnya dekat dengan kenabian. Kok bisa? Kalau orang yang berilmu, dallun nas ala ma ja'at bihi rusul, menunjukkan kepada orang-orang apa yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul. Orang yang berilmu menyampaikan kepada orang-orang, ini halal, ini haram, ini bagus, ini buruk. Lah itu semuanya diajarkan oleh dia kepada orang seperti para nabi atau para rasul mengajarkan kepada umatnya. Jadi mereka menyampaikan apa yang telah dibawa oleh para rasul. Adapun orang yang berjihad, mereka menggunakan senjatanya untuk apa? Untuk menegakkan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Dibawa oleh para Rasul. Ibarat orang itu bukan hanya mengajarkan, tapi juga menjaga agar tidak ditinggalkan, agar tidak dirusak. Nah ini dekat derajat mereka kepada para nabi. Dan orang yang hanya beribadah, kedudukannya itu di bawah. Sekalipun orang yang beribadah itu bukan nol daripada ilmu, dia punya ilmunya. Dia, kenapa kamu membaca la ilaha illallah sekian kali? Iya, karena la ilaha illallah itu katanya Rasulullah paling utamanya apa yang dikatakan oleh para nabi sebelumku dan aku. Dan la ilaha illallah ini, lo kan tahu dia berarti. Ngerti dia. Jadi nggak kosong daripada orang yang sholat. Dia bisa sholat.
baca ini, baca itu, tahu bisa. Ada ilmu. Walaupun nggak secara keseluruhan, ada ilmu. Nggak kosong daripada ilmu, nggak plong gitu loh. Ada ilmunya sedikit. Tapi dia fokus ibadah. Dia ini derajatnya di bawah. Di bawah. Di bawahnya siapa? Di bawahnya jauh orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu diangkat ilmunya oleh Allah karena ilmu. Bahkan disebutkan perbedaannya orang yang alim dengan orang yang abid itu 70 derajat. Lah 70 derajat di akhirat, 1 derajat ke derajat yang kedua itu minimal perjalanan 500 tahun. Sekalian 70. Wah, jauh perbedaannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu mi'ah darajah. 100 derajat. Bahkan dikatakan di antara 2 derajat, yaitu 1 ke 2, itu seperti apa? Kuda yang memiliki atau punya kemampuan lari yang cepat. Cepat. Paling cepat tuh. Kuda yang paling cepat. Kuda yang paling cepat kan bisa dihitung. Dia dalam 1 menit itu berapa? Berapa puluh meter? Dalam 1 menit. Oh misalnya bisa sampai 1 kilo dalam 1 menit. Atau bisa sampai 2 kilo misalnya. Paling cepat ini misalnya. Lah ini derajatnya seperti itu 70 tahun. 70 tahun. Jadi ini ilmu. Makanya kita dianjurkan untuk mencari ilmu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sibuk mencari ilmu, belajar untuk memahami agama. Ini orang yang sibuk untuk mencari ilmu ini, Allah akan berikan ia kecukupan dari segala sesuatu yang bisa membuat dia bingung, galau. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa ia menduga. Yang kita bingung, waduh kalau gini gimana, kalau gitu gimana, ini macam-macam. Sehingga sibuk dunia, tapi tetap bingung dah sih. Tetap susah. Ya kalau saya tidak kerja dua-duanya, ini untuk nyicil sulit bayarnya. Makanya kita harus kerja dua-duanya untuk ngejar target dan yang lain sebagainya. Tetap tidak mari-mari kalau jauh dari ilmu. Mari-mari. Tapi kalau orang dekat dengan ilmu, segalanya mudah. Mudah. Kemarin ada yang cerita, saya setiap tahun tidak pernah ngasih mertua. Tapi alhamdulillah keluar dari pabrik, ya ngajar juga mencari ilmu, bisa ngasih mertua. Loh, hebat kan? Di pabrik nggak bisa ngasih mertua, tapi keluar dari pabrik bisa ngasih mertua. Kenapa? Lebih banyak ilmu dengan pekerjaan. Nah, ini hadisnya Rasulullah. Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jal kafahullahu ma hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang mencari ilmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Diceritakan oleh Salim bin Ahmad bin Abil Ja'ad.
Ishtarani maulaya bi 300 dirham. Aku ini dibeli oleh majikanku dengan 300 dirham. Budak dia. Budak dibeli dengan 300 dirham. Lalu dimerdekakan. Nah, kalau budak dimerdekakan, tidak punya apa-apa. Sepeser pun dia nggak punya. Budak ini nggak punya harta. Pakaian yang dipakai punya majikannya. Apalagi yang lain, nggak punya dia. Lah kalau dimerdekakan, seperti anak baru dilahirkan, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Budak. Lalu ngomong dia kepada dirinya sendiri, bi ayyi hirfatin ahtarifu. Aku mau kerja apa ya? Mau melakukan apa aku ini? Katanya dia, fahtaraftu bil amr. Belajar dia. Belajar. Siapa ulama di saat itu belajar dia, sibuk belajar ilmu. Fama tammat lisanatun hatta atani amirul Madinah zairon. Falam adzin lahu. Fama tammat lisanatun, belum setahun. Aku belajar, datang kepadaku pemimpin Madinah berziarah. Aku nggak izini, hebat di sana. Kalau kita coba, wah ini wali kota ini mau datang ini. Oh ini bupati, wah muridnya disiapkan. Suruh nyambut, siapkan ini, siapkan itu, macam-macam. Ini enggak. Kenapa? Sudah mulia, budak loh. Enggak punya apa-apa, menjadi mulia karena sebab ilmu. Nah, karena itu kita dikatakan oleh Ba'dul Hukama, kita kalau mau menyimpan, itu kalau kita mau menyimpan, pasti yang kita simpan itu yang bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kan gitu ya. Orang nabung, untuk apa sih? Untuk di hari akan datang, di hari kemudian. Nabung dia. Nabungnya apa? Ada yang berupa tanah, ada yang berupa emas, ada yang berupa uang. Yang sekiranya manfaat untuk di kemudian hari. Nah coba kita pikirkan, yang paling bermanfaat untuk kita nanti itu apa? Anggap kita di laut. Kalau kita di laut, yang paling manfaat untuk kita, yang kita simpan, yang kita jaga apa coba? Kita di laut. Luas, dalam. Kalau misalnya persiapan untuk tenggelam, yang paling kita jaga apa? Uang. Pakaian. Handphone. Komputer dan lain sebagainya. Enggak. Apa? Pelampung. Pelampung. Gunanya apa? Kalau tenggelam, kita bisa selamat. Kalau yang kita simpan uang, tenggelam, mati. Kalau yang kita simpan pakaian, pelampung kita buang atau kita sia-siakan, mati kita di laut. Karena itu ayul asya tuktana. Apa yang paling bagus untuk disimpan, untuk dirawat, untuk diperhatikan. Dikatakan al-asya idza ghariqat safinatuk sabahat ma'ak. Sesuatu yang bila tenggelam kapalmu, dia akan bersamamu. Nah, akan berlayar atau berenang bersamamu. Apa itu? Al-ilm. Nah, itu adalah ilmu. Maksudnya dengan tenggelamnya perahu, hancurnya badan kita dengan mati. Artinya kematian. Kalau kita mati, yang paling bermanfaat untuk kita setelah mati apa? Ilmu. Harta gak bermanfaat. Keluarga gak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ilmu. Makanya harus belajar dan terus belajar. Ya, masih banyak lagi. Ya, belum keutamaan belajar atau keutamaan mengajar. Dan insya Allah akan kita sebutkan satu